Oke, kembali lagi dengan saya, Dava Bintang Ramadan dari Teknik Geofisika ITS dengan nomor KUE 5017 241044. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tidak jauh dari video sebelumnya, yaitu tentang pemodelan data. Ah, di kasus sebelumnya, saya pernah mencoba untuk membuat regresi linier, yaitu dengan eh, data kenaikan eh, volume total dari air laut dari tahun 1993 sampai tahun 2023. Nah, eh, dalam geofisika nanti, dalam bidang geofisika, nanti itu pastinya saat kita melakukan eksplorasi, saat kita melakukan pengukuran data di suatu tempat, pastinya eh, apalagi kalau kita mengukurnya dengan eh, metode pasif. Jadi kita menunggu apa kita contohnya kita di seismik itu menanam menanam apa eh, alat ukurnya, kemudian kita menunggu data yang terkumpul selama beberapa waktu gitu kan. Nah, pastinya kalau dengan cara yang seperti itu, pastinya ada beberapa data yang eh, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena apa? Karena saat kita melakukan pengukuran, semua data itu saat kita melakukan pengukuran secara pasif tadi, kita semua data, semua rekaman, contohnya kalau di seismik tadi, itu pastinya akan terukur semua. Entah itu suara mobil atau suara kendaraan lain atau suara hewan. Nah, itu menyebabkan data data kita itu ada sedikit perbedaan dengan tren yang terjadi. Nah, eee, bagaimana kita melakukan hal tersebut? Salah satunya itu ada filtering. Nah, filtering ini salah satunya yaitu ada pemberian bobot. Nah, pemberian bobot ini eee, bertujuan untuk bertujuan untuk mengembalikan data yang tidak sesuai tadi atau kita sebut sebagai outliers untuk dia mendekati tren, agar dia mendekati tren sehingga urutan data kita itu menjadi bagus, menjadi fit. Nah, begitu. Jadi dengan memberikan bobot tadi, kita bisa mengembalikan seluruh data kita itu menjadi fit dengan cara untuk yang outliers kita berikan bobot yang lebih kecil, dan kemudian untuk data-data yang eh, data-data lain yang kita tidak menduga sebagai outliers itu kita berikan bobot yang besar. Nah, kenapa begitu? Agar data kita itu menjadi mendekati begitu. Jadi tidak, kalau kita berikan outliers itu bobot yang besar, pastinya dia akan semakin jauh kan. Nah, oleh karena itu yang kita duga sebagai outliers kita berikan data yang kita berikan bobot yang kecil. Nah, contohnya pada pertemuan sebelumnya itu saya ini kita buat data tahun dan volume air laut di sekitaran yang menggunakan regresi linear. Nah, seperti ini datanya. Kalau ini secara normal dengan OLS. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melakukan pengukuran kemudian ada noise sehingga menyebabkan data kita itu outliers, ada beberapa yang outliers, itu bagaimana? Nah, ini saya sudah mencoba dengan memberikan data mana yang outliers itu secara otomatis, kemudian dia menyelesaikannya secara otomatis juga, memberikan W-nya secara otomatis. Nah, kita langsung masuk saja. Untuk pertama-tama kita plotting data kita dahulu, ya X itu data tahun, kemudian Y itu data volume total. Nah, ini untuk menambahkan outlier secara dua, dua, dua outliers. Kita dua data nanti kita saya eh, buat sebagai outliers. Nah, ini dia memberikan indeks secara acak, yaitu ini titik codingannya. Jadi kenapa kok secara acak? Seharusnya seharusnya itu tidak.
tidak acak gitu ya. Jadi setiap ini dua sintaks ini itu memberikan nanti kalau setelah kita run itu akan memberikan dua data kita secara data ini dari Y ini secara acak untuk dibuat outliers. Nah, kenapa begitu? Kenapa secara acak begitu? Karena ini maksud saya ini untuk belajar saja, untuk dia bagaimana perbedaannya nanti begitu. Kelihatan bedanya nanti kalau data pertama dibuat outliers dengan data 7 dibuat outliers itu bagaimana perbedaan grafiknya gitu. Tapi seharusnya nanti kalau di lapangan tidak seperti itu. Pasti ada data-data tertentu dan mungkin saja tidak acak begitu. Nah, ini untuk belajar saja, untuk melihat perbedaannya saja. Nah, ini untuk Y mana yang akan ditambah, Y yang sudah dipilih nanti akan diberikan data tambahan sebesar 15.000. Karena kenapa 15.000? Karena data-data kita ini eh, mulai ribuan, data-data Y ini mulai ribuan. Jadi saya tambahkan 15.000 begitu. Nah, untuk ini plot eh, grafik nanti yang normal, yang OLS, tanpa outliers, tidak ada outliersnya. Nah, ini untuk rumus, rumus untuk menentukan eh, model linear. Nah, itu seperti yang tidak berbeda dengan yang pertama, seperti ini matriks G, kita mencari matriks itu terlebih dahulu, kemudian kolom tahun, kemudian kolom dua itu konstannya. Nah, ini untuk OLS tidak berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ini setelah yang sintaks ini kita menghidup error dari hasil OLS. Kenapa? Karena kita itu ingin melihat perbedaan selisih dari Y, kemudian juga untuk YOLS-nya. Nah, dari selisih tersebut kita akan menentukan standar deviasi. Kenapa kita harus menghitung selisih? Karena untuk menghitung selisih atau residual untuk em, mengetahui kesalahan prediksi, kemudian mendeteksi outliers juga bisa, kemudian untuk mengurangi pengaruh outliers supaya model lebih akurat. Nah, kemudian selanjutnya itu kita plot uh, standar deviasi untuk selisihnya. Nah, intinya standar deviasi ini digunakan untuk mengukur seberapa besar residual atau sisa selisih tadi itu dibanding dengan eh, macam-macam eh, jenis data yang biasa gitu. Jadi intinya supaya kita bisa membedakan mana selisih yang biasa, yang normal, yang selisihnya itu normal, dan selisih yang dia itu jauh atau dia datanya ini outliers begitu. Nah, itu untuk perhitungan error untuk selisihnya tadi. Nah, selanjutnya kita bisa membuat bobot. Ah, Nah, bobot tadi itu eh, bisa disebut gue tadi, kita menggunakan rumus Gaussian. Nah, rumus Gaussian ini adalah itu saya dapat dari internet begini. Rumus Gaussian. Rumus Gaussian. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini itu rumus Gaussian-nya itu. Jadi tujuan dari rumus Gaussian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana data tersebar di sekitar rata-rata. Nah, eh, mengapa kita menggunakan apa, rumus Gaussian? Karena berdasarkan nanti kalau kita terjun ke lapangan, kita eksplorasi banyak fenomena alami yang hasilnya terdistribusi normal. Eh, Kemudian banyak juga metode statistik yang memakai asumsi data Gaussian ini.
Dengan fungsi Gaussian ini, data dengan residual atau selisih yang kecil, bobotnya itu mendekati satu, atau bisa dibilang pengaruhnya besar. Nah, untuk data dengan yang selisihnya besar, besar, residualnya besar, itu kita anggap sebagai outliers tadi, itu bobotnya mendekati nol. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau dia outliers diberikan W atau beban yang sedikit. Nah, untuk selanjutnya itu ada W sama dengan dia bobot. Nah, dari bobot tadi itu W dipakai sebagai bobot untuk metode regresi WLS untuk weight gitu. Nah, dia bentuknya itu matriks diagonal. Nah, ini untuk menghitung regresi yang WLS. Apakah ada bedanya? Dapat kita lihat dari yang normal, rumus yang normal. Nah, kemana? Oh, yang atas. Nah, ini bedanya itu ada di penambahan W. Nah, kenapa ditambah W? Untuk eh, menyetarakan data-data yang kita dapat. Nah, untuk selanjutnya itu sama G sama dengan D WLS. Kemudian kita plot data-data, plot hasil kedua OLS dan juga WLS. Kemudian kita tambahkan legenda. Kemudian kita tampilkan nilai slope dari WLS itu tadi. Jadi kalau kita plot yang normal itu seperti ini datanya. Nah, seperti ini ya. Slope-nya 1,191 sama 2.374 sekian. Nah, bagaimana kalau eh, dengan ada error, apa itu ada outliers. Nah, kita coba. Nah, ini didapat tidak jauh berbeda. Nah, tapi ada dua data yang dia berbeda jauh dari tren. Karena tadi ada dua data random yang saya pilih sebagai outliers untuk sebagai outliers, yaitu dengan ditambah data sebesar 15.000, data dua itu random. Nah, kita lihat maksud dari random tadi bagaimana. Saya coba run lagi. Nah, itu berbeda kan. Tadi datanya di sini dan juga di sini. Nah, sekarang datanya berpindah begitu. Nah, itu yang disebut random tadi. Jadi kita memilih dua data random sebagai yang kita buat sebagai outliers. Nah, berbeda kan. Nanti slope-nya dan intercept juga berbeda. Jadi yang hijau ini adalah WLS, yang kemudian biru ini adalah data sebenarnya. Kalau dia tanpa ditambah weight beban, itu datanya seperti ini. Nah, kalau dengan WLS dia kan jauh lebih rendah gitu. Jauh lebih fit. Nah, sekian video eh, pemodelan data WLS dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau perbuatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.